Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel Noiretbab. Selamat datang di channel Noiretbab. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share video ini untuk memberikan informasi positif dan manfaat kepada orang lain. Dan juga biar aku semangat untuk terus bikin konten berikutnya. By the way, kali ini aku akan bahas 5 tips menghemat uang di saat ekonomi sulit. Kalau soal uang itu berasa banget ya. Kalau kita tuh bener-bener lagi ngerasain sulit banget, apalagi berhubungan dengan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, dan keadaan yang tidak mendukung. Oke, kita harus memulai dari hal yang terkecil dan mencoba tips ini, siapa tahu bisa merubah hidup kamu untuk lebih baik lagi. Yang pertama adalah tips untuk menghemat uang di saat ekonomi sulit, yaitu adalah melakukan budgeting, pengeluaran dan pemasukan. Ini sih kedengerannya kayak simple, terus kayak nggak penting, tapi ini penting banget guys. Sesuatu yang besar dimulai dari sesuatu yang kecil, dan sesuatu yang penting dimulai dari kebiasaan yang mungkin menurut kita tuh kayak simple, nggak penting gitu. Jadi kalau misalkan kita mau budgeting, kalau kita mau mengalokasikan dana, pengeluaran dan pemasukan tuh penting banget. Jadi kayak kita belajar waktu sekolah dulu ya, pemasukan, tanggal, hari, bulan gitu kan. Tapi yang paling penting adalah nominal angka yang kita keluarkan di setiap bulan. Kalau misalkan angka utang itu kan udah pasti ya, kita membayar cicilan, nominalnya udah kelihatan. Terus kalau misalkan kayak kita makan atau uang operasional beli bensin atau misalkan uang kita sehari-hari kebutuhan kita, itu bisa kita kira-kira aja. Misalkan sebulan kamu makan 2 juta misalkan ya, terus misalkan kamu bayar listrik, beli token, bayar internet, dan yang lain-lainnya itu kamu masukin di pengeluaran. Ini penting banget guys, karena memang pada dasarnya manusia itu adalah punya sifat lupa. Nah, lupa ini yang kadang-kadang akan merugikan kita, apalagi kita telat bayar cicilan. Kebayang gak sih bayar KPR, utang KPR perumahan aja telat sehari itu langsung ditelepon, apalagi kalau misalkan kita lupanya berminggu-minggu. Tapi kalau misalkan ditelepon sih, kalau kita ada uangnya bisa saat itu juga kita bayar. Tapi kalau misalkan kita lupa, aduh uangnya udah kepake, wah gimana nih, apalagi kita harus membayar denda atau bunga yang mungkin memberatkan kita untuk membayarnya. Jadi kamu harus tahapan pertama ini jangan di skip. Lakukan budgeting, pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan kamu udah jelas kan dari bekerja atau dari usaha sampingan gitu kan. Jadi ini tuh hal yang gak usah kamu anggap sepele gitu, tapi ini penting banget untuk ketahuan nih. Wah, pengeluaran aku beserta utang-utang dan kebutuhan aku setiap 1 bulan sekali tuh segini ya, angkanya bisa kelihatan. Apakah beda-beda tipis dengan pemasukan gaji atau overload gitu kan, jadi melebihi dari gaji kamu. Nah, ada yang harus dikurangi, entah uang jajan kamu, uang nongkrong, atau hal-hal yang mungkin kesenangan kamu kurangin dulu untuk memprioritaskan kebutuhan kamu, termasuk membayar cicilan atau termasuk adalah kebutuhan seperti makan sehari-hari dan kebutuhan operasional, bayar listrik, bayar tagihan, beli bensin gitu kan. Oke, next yang kedua adalah utamakan kebutuhan bukan keinginan. Memang sih ya, untuk mindset kebutuhan ini beda-beda tipis setipis kulit bawang. Jadi antara kebutuhan dan keinginan itu terkadang kita nggak bisa untuk stop dan membedakan. Apalagi kalau udah menggebu-gebu keinginan itu merasa kayak seolah-olah kebutuhan. Kayak contoh gini, kita ngelihat barang bagus, kita udah punya banyak barang seperti baju, fashion di rumah, atau handphone. Tapi aku butuh gitu, aku butuh baju itu untuk stylist aku yang fashionable. Nah, itu sebenarnya keinginan, tapi diselimuti dengan alasan kebutuhan. Jadi
pengen beli baju walaupun bajunya udah banyak, tapi diselimuti dengan tapi aku butuh, gimana dong, aku perlu baju itu. Nah, jangan salah kaprah ya guys. Justru hal-hal yang membuat kita itu merasa anjlok, pengelolaan keuangan kita tuh bener-bener anjlok banget, yaitu karena kita selalu memberikan sebuah pendapat bahwa kebutuhan itu ya sama keinginan ya beda-beda tipis, tapi sebetulnya itu jauh banget bedanya. Kebutuhan adalah hal prioritas yang nggak bisa kamu skip, kayak makan. Kamu sehari pasti butuh makan kan? Nah, itu adalah kebutuhan. Listrik, kamu butuh listrik untuk ketika malam, ketika kamu charger handphone, itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan ketika barang-barang yang sudah ada, tapi kamu pengen nambah barang lagi, apalagi dengan update-update terkini yang menurut kamu harus punya barang itu. Nah, ini balik lagi ke mindset. Jadi harus tegas sama diri sendiri. Tegas tuh bener-bener harus punya skala prioritas di dalam hidup kamu. Oke, next yang ketiga adalah paksa menabung. Jadi gini guys, memang kalau kita lagi sulit, kadang tuh banyak pikiran pengen ini, pengen itu, ya nggak sih? Pengen kesini lah, pengen kesitu. Nanti kalau pengen udah ada uang, pengen beli ini, udah ada uang, pengen kesana gitu. Jadi hayalan dan imajinasi itu memenuhi pikiran kita. Jadi kita lupa gitu, lupa untuk menyisihkan uang dan membuat tabungan. Kalau dulu kita tabungan itu kan waktu kita zaman sekolah tuh di celengan, terus nabung di buku tabungan kecil. Tapi sekarang udah ada tabungan-tabungan berjangka yang setiap bulannya itu kita tentukan kita mau nabung berapa dan tenornya selama berapa tahun. Nah, kenapa aku selalu menerapkan nabung itu harus dipaksa, walaupun kamu lagi sulit, walaupun kamu lagi banyak uang, tapi kamu jangan kayak gini loh, nabung nanti aja kalau udah ada sisa uang. Uang itu manis banget, jadi gampang habis. Kalau misalkan kamu mau setiap kamu gajian, itu kamu langsung auto debit ke rekening yang nanti akan diambil sama bank, nanti akan otomatis pindah ke tabungan kamu. Ada sih beberapa program bank kayak misalkan THK, tabungan berjangka gitu loh. Nah, kenapa ini penting banget? Karena menabung itu adalah salah satu dana darurat untuk di kemudian hari. Kita bener-bener urgent butuh dana itu ketika kita lagi sakit, ketika kita bener-bener butuh keperluan yang mendesak. Jadi kita nggak terpaksa minjem ke bank atau ke Batak gitu, kayak bank-bank yang keliling itu dengan bunga yang cukup besar. Kita nggak seolah-olah kayak mau nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kita ada tabungan, kita bisa ambil tabungan kita. Nah, kenapa sih Noy keadaan sulit kita harus nabung? Justru kalau kita menyisihkan uang kita, itu berarti kita sayang sama diri kita. Bayangkan ketika kita selalu manja dengan keinginan diri kita sendiri, kita jadi lupa untuk masa depan diri kita. Kita lupa memikirkan bagaimana nanti yang akan kita lakukan ketika kita benar-benar gak punya uang atau bisa dibilang bangkrut. Misalkan amit-amit ya, kita di PHK, atau misalkan amit-amit kita sakit gitu loh. Kan keadaan gak semuanya memihak pada kita, dan kenyataan juga gak semuanya membuat kita happy. Jadi terapkan nabung dengan cara maksa, yaitu daftarin program tabungan berjangka di beberapa bank yang akan membuat program. Banyak kok bank-bank yang udah punya program itu. Misalkan kamu mau nabung sebulannya 100.000 atau 200.000 selama 2 tahun, jangan diambil-ambil. Nah, 2 tahun kemudian kamu bisa ambil. Tapi kalau mepet-mepet banget, kamu masih bisa kok ngambil misalkan 1 tahun kemudian kamu ambil. Tapi dengan syarat, ada syarat ketentuannya, yaitu ada kena penalti misalkan 10% atau 5%, ya sesuai dengan ketentuan program dari bank tersebut. Jadi ikuti cara aku, maksa untuk nabung, ikut program tabungan berjangka gitu loh. Oke guys, yang keempat adalah masak di rumah. Emang kedengerannya kayak yang simple, kayak yang aku kan gak bisa masak, tapi guys,
masak itu adalah ilmu yang dapat dipelajari oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita bisa tahu berbagai resep, kita searching aja di Google, itu semua udah ada resep-resepnya, tinggal kemauannya aja. Jadi nggak ada alasan kalau kamu cowok nggak bisa masak, atau cewek yang sibuk, tapi sibuknya stalking aja, mager. Gini guys, masak di rumah itu selain sehat juga higienis. Jadi kita bisa menerapkan dan melatih diri kita dalam keadaan apapun, kita mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin sekarang masih ada GoFood, Gojek yang tersedia, tapi alangkah lebih bagus dan alangkah lebih hemat kita masak di rumah. Tapi bukan masak Indomie ya. Masak itu adalah makanan yang sehat, kayak sayur-sayuran. Kalian bayangin ketika kalian masak, itu akan menghemat budgeting yang sangat signifikan ketimbang kalian beli. Mungkin kalian mikirnya kayak, lah kan di warteg nasi padang itu 10.000 udah ada paketan. Kalian bayangin, ketika 10.000 dikali 3 kali makan dalam sehari, 1 hari berarti udah 30.000. Nah, 30.000 itu dikali 30 hari udah berapa? Bayangkan ketika kalian masak, itu kalian cuma beli bumbu-bumbunya aja dan itu awet bumbu-bumbunya. Terus kalian bisa masak kayak nasi goreng, telur kecap. Ya pokoknya masakan-masakan simple yang membuat kalian hemat uang dan pengeluaran. Belajar masak dari hal yang simple dulu. Dan selanjutnya adalah yang kelima adalah tips untuk menghemat di saat krisis ekonomi, yaitu adalah jangan cuci-cuci mata ke mall atau jangan mendekati sesuatu yang menurut kamu akan menggoda kamu lebih jauh. Jadi kamu jangan datang ke suatu tempat seperti mall, pusat perbelanjaan, seperti nongkrong. Kamu tahu diri kamu itu adalah orang yang gampang atau mudah untuk terayu diskon-diskon, atau kamu ngerasa kayak abis datang ke suatu tempat tapi kamu nggak bisa beli barang itu, terus berhari-hari kamu mikirin barang itu. Jadi harus ada alarm dan warning untuk diri kamu sendiri biar kamu nggak datang ke tempat itu. Lebih baik menjauh aja daripada kamu kepikiran untuk beli sesuatu tapi nggak bisa beli dan akhirnya jadi terus-terusan kepikiran dan kamu akhirnya nyari cara gitu, gimana caranya aku bisa beli ini. Bisa dengan ya kamu kan sekarang aplikasi banyak ya, ada misalkan aplikasi pinjam uang, aplikasi kredit. Mungkin itu di stop dulu guys. Jadi lebih baik menjauhi sesuatu yang menurut kamu nggak bisa menaklukkannya, atau menurut kamu itu akan menjebak kamu dalam situasi dilema gitu, bimbang beli atau enggak ya, barang ini bagus, lucu, ya udah mending menjauh dulu deh ya untuk beberapa saat. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya kamu akan terbiasa dengan cara untuk melatih diri kamu menstop atau mengurangi konsumtif pada barang-barang tertentu dengan menjauhi pusat perbelanjaan tentunya. Oke guys, itu tadi 5 tips menghemat uang di saat krisis ekonomi. Kalau kamu ada tambahan, silahkan komentar di bawah ini. Thank you so much udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini untuk memberi manfaat kepada orang sekitar kamu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.